wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Mana teman-teman yang lain? Baru 20 orang. Oh ya, teman-teman, sebelum kuliah saya mulai, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang belum join grup Telegram, segera join grup Telegram karena saya akan bagi informasi di sana, termasuk perihal UTS, perkuliahan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan saya ada halangan atau ada revisi tugas gitu ya, saya akan info di sana. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga perihal perkuliahan, bisa juga teman-teman tanya di sana juga gitu. Jadi buat yang belum join, segera join, tolong kasih tahu temannya. Kemudian buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis, kalau udah lewat waktunya ya mohon maaf, sudah tidak bisa ngerjain lagi. Kemudian yang belum ngerjain tugas, segera submit ya. Karena di sistemnya Inaba saat ini, kalau dulu dari STIMIK kita bisa semester pendek ya. Setahu saya untuk Inaba nggak ada semester pendek, dia nggak nyediain semester pendek, dia hanya buka remedial. Remedial bisa memperbaiki nilai, cuma masalahnya kalau nilai UTS atau UAS-nya yang jelek. Tapi kalau misalkan yang jelek adalah karena kalian nggak mengerjakan tugas, nggak ngerjain kuis, ya nggak ada gunanya remedial gitu ya. Sama aja kalian harus ngulang kembali kuliahnya gitu. Jangan sampai nyesel di semester berikutnya gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman kalian yang memang masuk di kuliah saya memang nggak notice banget orangnya mungkin ya dari awal kuliah sampai akhir dia nggak begitu merhatiin tugas nggak ngerjain gitu ya, kuis nggak ngerjain, kemudian dia baru ngecek nilai saat isi KRS. Nah dia bingung loh nilainya di situ baru dia minta remedial. Nah kalau misalkan ya tadi saya bilang kalau remedialnya UTS sama UAS sih masih oke gitu ya. Tapi kalau remedialnya karena tugasnya yang nggak ngerjain ya susah juga gitu ya. Karena komponen nilai 40%-nya adalah kehadiran Anda. Itu yang saya ambil dari absensi di YouTube. Kemudian kuis dan juga tugas. Itu 40%. Komposisinya. Sementara 30%-nya UTS, 30%-nya UAS. Jadi harap waspada teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai lanjut perkuliahannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kemarin kita udah ngebahas ini, ya, evolusi ya, dari as is, kondisi existing ke kondisi future, as is dan future-nya. Oke, ini lewat. Nah, ini faktor-faktor kesuksesannya yang menentukan penerapan sistem pemerintahan elektronik itu berjalan sukses. Di antaranya ada hukum dan peraturan, ada landasan hukumnya, ada kebijakannya gitu ya. Jadi harus jelas. Kemudian struktur organisasinya juga harus clear, teknologi informasinya harus terdefinisikan. Kemudian proses bisnisnya juga tidak overlap gitu ya, atau loopingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Kemudian itu disajikan keempat itu untuk mendukung visi, objek, dan strategi dari organisasi. Jadi setiap organisasi termasuk organisasi pemerintahan dia punya
visi, strategi dan objektifnya gitu. Nih visi, objektif, dan strateginya dia harus jelas, dari pemimpinnya harus clear, nggak nggak berubah-berubah gitu ya. Kemudian dukungan yang kuat dari masyarakat, artinya apa? Artinya ada trust di sisi apa? Di sisi citizen-nya. Kemudian penetapan agenda. Ini hukum peraturannya tadi saya bilang, ada hukum privacy, ada isu terkait. Jadi eh harus harus ini ya, harus bisa apa? Harus ada landasan hukumnya gitu ya. Kemudian struktur organisasinya, leader-nya harus punya komitmen, ya. Kemudian perencanaan atau manajemen IT-nya, kemudian ada manajemen perubahan, ada change management-nya. Jadi setiap perubahan proses bisnis, setiap perubahan yang yang diusulkan itu harus diterapkan change management. Kemudian persiapan anggaran, pelaksanaan anggaran, koordinasi dan kolaborasi, pemantauan dan pengukuran kinerja, kemitraan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Proses bisnisnya dianalisis gitu ya, dari awal start sampai akhirnya dianalisis, kira-kira mana yang bisa diefisiensikan, mana kira-kira proses bisnis yang bisa dielaborasi misalkan, atau kalau perlu dilakukan bisnis proses reengineering. Jadi dibuat proses bisnis yang baru gitu ya. Kalau misalkan antara satu proses bisnis ke proses bisnis yang lain saling berkaitan, saling bersinggungan, kemudian dia bisa di-merge gitu ya, ya udah lakukan aja bisnis proses engineering, di-merge semua proses bisnisnya. Kemudian dari teknologi informasi, faktor yang dipertimbangkan dalam memilih teknologi dan vendor harus dilihat gitu ya, perkembangannya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi kayak apa gitu ya. Saat ini yang lagi tren Java gitu, kira-kira ke depannya apakah Java ini akan stay lama gitu ya, akan digunakan lama. Kalau misalkan kira-kira umurnya tinggal beberapa tahun lagi, baiknya cari bahasa pemrograman yang lebih kompatibel lagi gitu ya, ketimbang Java. Tapi kalau misalkan kira-kira Java-nya, wah nih bakal jadi akan terus dipakai gitu ya, ya udah langsung aja gitu. Kemudian infrastruktur jaringan, itu juga sangat menentukan, interoperabilitas, kemudian ada standarisasi, yang pasti ada standarisasi, tadi bahasa pemrogramannya apa, kemudian data center-nya standarnya pakai server gimana gitu ya, speed-nya berapa, kapasitas servernya berapa gitu ya, kemudian database-nya apa, ya itu harus distandarisasi. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau kita mau memetakan setiap aplikasi dari masing-masing pemerintahan gitu ya, mulai dari Pemda sampai pemerintah pusat gitu ya. Nanti dilihat apa yang perlu diintegrasi, apa yang perlu di-merge, karena kalau misalkan dia nggak standardized, nggak standarnya beda-beda, begitu dia di-merge gitu ya, begitu dia diintegrasikan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ada kesulitan nanti. Karena apa? Standarnya beda-beda. Nanti harus bangun middleware lagi, kemudian biasanya middleware-nya nanti akan banyak permasalahan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan jadi isu tersendiri. Kemudian ada kemampuan teknis dan SDM. Ini yang harus diperhatikan nih, dan harus ada pemerataan kemampuan teknis dan SDM. Jadi sebelumnya saya pernah ke daerah Indonesia Timur gitu ya, dan tenaga IT-nya nggak ada gitu ya. Tenaga IT-nya susah. Mereka saya tanya yang ngurusin IT-nya lulusan apa gitu ya. Ternyata yang ngurusin IT-nya lulusan sarjana peternakan atau sarjana pertanian gitu. Saya tanya kenapa nggak ngambil lulusan IT? Nggak ada gitu. Lulusan IT-nya ternyata mengumpul di kota-kota besar. Anda nih kalau misalkan nanti lulus kerja dan memang kesempatannya kecil untuk nyari kerjaan yang sesuai dengan bidang Anda gitu ya. Cobalah
berpikir untuk cari daerah lain gitu ya, cari kolam lain gitu ya. Kalau di sini kolamnya besar tapi ikannya banyak, ya dan Anda nggak bisa bersaing dengan itu, cari yang kolamnya kecil tapi ikannya sedikit gitu atau bahkan nggak ada gitu. Maka peluang Anda untuk diterima akan semakin besar. Jadi, ada daerah-daerah yang memang nyari tenaga IT itu susah gitu ya. Sementara di sini banyak tenaga IT, susah nyari kerjaan. Ujung-ujungnya jadi sales, jadi apa, kerjaan-kerjaan yang di luar dari bidangnya dia. Kemudian ini faktor resiko dalam penerapan e-government. Ada sebuah studi menunjukkan 35% program e-government di seluruh dunia mengalami kegagalan. Besar banget 35%. 50%-nya gagal sebagian dan hanya 15% yang berhasil gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada kesepakatan di dalam administrasi publik. Jadi ada di internal pemerintahnya ada penolakan. Karena apa? Mungkin ada change management-nya kurang baik gitu ya, atau mungkin itu, merugikan dari, internal organisasi bisa jadi, gitu. Karena, kita tahu sendiri dengan adanya teknologi boleh jadi akan memangkas tenaga kerja di sana. Tadinya butuh 4 orang, dengan adanya IT mungkin hanya butuh 1 orang. Nah itu resisten-resisten itu yang harus difikirkan gitu ya. Kita harus bikin change management-nya nih, gimana supaya teknologi ini bisa di-accept dan, pekerja-pekerja existing ini, tidak dirugikan gitu ya. Kemudian kurangnya rencana dan strategi e-government atau sistem pemerintahan elektronik diperkenalkan dengan setengah-setengah, nggak sistematik gitu ya. Penerapannya, setengah-setengah, kemudian nggak sistematik gitu ya, nggak gencar, dan mau-mau enggak. Jadi, akhirnya ya diabaikan gitu ya. Kita udah pernah ngalamin ini mungkin, 10 atau 15 tahun yang lalu gitu ya. Begitu menerapkan teknologi di organisasi, ternyata, infrastrukturnya nggak dipakai gitu. Karena apa? Karena nggak ada regulasinya, harus memakai itu gitu. Jadi, PNS-nya gitu ya, pekerjanya itu dibebaskan, dia mau proses secara manual atau proses menggunakan teknologi. Nah, yang terjadi adalah ya udah mereka pilih proses existing, karena bagaimanapun, proses yang udah berjalan kayak kita biasa melakukan ini tiap hari, maka kita akan terbiasa dan kita akan nyaman. Begitu kita berubah, ke proses yang baru, maka itu akan ada adaptif dari diri kita gitu. Kalau orang-orang yang nggak suka perubahan, dia akan resisten, cenderung resisten. Nah ini change management ini gimana caranya orang-orang yang resisten ini bisa acceptable gitu ya. Kayak, perubahan nih dari STIMIK ke INABA ini kan pasti ada yang resisten. Harusnya change management-nya ini harus bisa di-manage dengan baik gitu ya. Supaya apa? Supaya accept nanti antara 2 organisasi ini, dari Setia INABA dan dari STIMIK Indonesia gitu ya. Di-merge, change management-nya gimana? Supaya keduanya bisa blended ya, jadi saling kolaborasi. Tapi kalau nggak blended, nggak saling kolaborasi, ujung-ujungnya ya nanti akan jalan sendiri-sendiri gitu ya. Universitasnya ada, tapi, ada kerajaan-kerajaan lagi nanti di situ. Tetap ada STIMIK Indonesia, tetap ada Setia INABA nanti jatuhnya kalau misalkan change manajemennya kurang baik. Oke, kemudian kurangnya SDM. Nah, tadi saya bilang nih kurangnya SDM. Di bagian belahan Indonesia yang lain sangat membutuhkan tenaga IT gitu ya. Jadi kalau ada orang IT di Jakarta bilang, "Ah, susah mencari kerjaan IT," ya, dia kurang gaul gitu ya. Karena ada banyak lowongan IT di tempat lain dan, dia nggak ngelihat itu. Karena kita terbiasa di kolam yang besar ini, kita terbiasa di Jakarta dan kita nggak sanggup bersaing mungkin di Jakarta, tapi tetap maksain gitu ya. Anda bayangin aja misalkan ada ada akuarium gitu ya, akuarium itu penuh dengan ikan, semua pada nyari napas gitu ke atas gitu ya. Biar apa? Biar dia bisa hidup gitu, ngambil udara. Nah ini ada ikan yang di bawah nggak kebagian ke atas terus, nggak kebagian ke atasnya terus. Once ada peluang ke atas, peluangnya, bukan ngambil udara, cuma loncat aja gitu. Tapi, ikan ini nggak mau loncat, dia lebih memilih tetap ada di bawah.
Lama-kelamaan kalau misalkan seperti ini gimana? Ya lama-kelamaan dia akan mati, ya. Lama-kelamaan dia akan, tersingkirkanlah. Lama-kelamaan dia akan tersingkirkan. Kalau misalkan peluangnya gimana ya? Peluangnya begitu ada peluang kosong gitu ya, ikan tersebut harus apa? Harus lompat dari akuarium yang besar, cari akuarium yang lebih kecil gitu ya, supaya apa? Supaya dia bisa, survive. Nah itu, logikanya kayak gitu. Kemudian nggak ada rencana investasi, ya itu apa, eee, terutama di daerah-daerah yang memang APBD-nya kecil gitu ya, investasinya bukan nggak ada rencana, memang nggak ada anggarannya gitu. Saya datang, ke suatu daerah, anggaran IT-nya berapa? Bingung dia jawab. Gimana ya jawab karena nggak ada gitu, nggak ada rencana investasi untuk IT. Sementara mimpinya banyak, bikin data center, bikin apa, comment center dan segala segala macamnya gitu ya. Jadi, bertolak belakang. Kemudian kurangnya vendor sistem dan IT gitu. Eee, Vendor sistem dan IT sebenarnya banyak ya, cuma yang mumpuni ini yang sulit ditemukan. Kemudian ketidakmatangan teknologi, selalu menekankan teknologi atau penerapannya yang berorientasi pada, teknologi. Jadi makanya begitu kita ngambil kebijakan gitu ya, kita akan, standarized nih bahasa pemrogramannya Java gitu ya. Kira-kira Java ini udah mature belum? Kira-kira Java ini, bisa dipakai, 20 atau 50 tahun ke depan atau enggak gitu. Jangan sampai dia tentuin bahasa pemrogramannya Java, ternyata belum sampai 5 tahun trennya berubah gitu ya. Trennya orang, lebih mengambil bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Teman-teman yang baru hadir, absennya bukan di sini, absennya di channel YouTube ya, nanti saya akan ada pertanyaan. Oke. Kemudian, pengimplementasian yang terburu-buru tanpa ada persiapan. Nah ini, biasanya kalau menjelang pemilu, pilkada nih, diburu-buru nih, supaya jadi aja. Pokoknya jadi, barangnya kelihatan gitu, akhirnya biar bisa dipakai buat apa, buat calonnya campaign gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa, ya mock up-nya aja bagus gitu, tapi dalamnya nggak ada isinya. Ini yang, bermasalah. Nah ini tabel, eee, apa, perpindahan ya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu ya. Kita ada di mana? Kita ada di tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3 ya. Kita udah masuk ke tahap 3, tapi ada beberapa tempat yang masih ada di tahap 1 ya. Mudah-mudahan segera menyusul masuk ke tahap 2 atau masuk ke tahap 3. Kalau tahap 1 itu otomatisasi, basis data ke basis data, layanan terpisah gitu ya. Ini awal tahun 80-an sampai 90-an, kalau tahap 2 jaringan, komputer-komputer itu, layanan online, ini pertengahan 90 sampai 2000, integrasi di tahun 2000 sampai 2007. Ubiquitous ini objek ke objek, layanan ke seamless, yang seamless, invisible ya, kira tahun 2010. Oke, mungkin ada beberapa yang udah masuk tahap 4. Mudah-mudahan, lebih baik lagi. Nah, ini one stop service dan zero stop service apa ya? One stop service apa one stop service? Nah, nih, zero stop service dulu deh. Masa depan ya mengarahnya kemari zero stop service. Layanan pemerintah yang tersedia secara real time oleh sektor swasta dengan memanfaatkan infrastruktur canggih IT nasional dan menghubungkan antara swasta dan pemerintah. Jadi nggak perlu lagi nih ada kunjungan gitu ya. Kalau orang pindah rumah nih nggak perlu lagi kunjungan. Ya sekarang belum zero stop service, baru sebatas one stop service ya jadinya. Saat ini kalau Anda pindah rumah, ganti basis data gitu, Anda cukup datang di daerah tujuan aja, destinasi. Anda bilang Anda mau update, data data kependudukan gitu ya. Kemudian kelahiran, nah ini kayaknya udah canggih sekarang ya. Begitu Anda keluar, harusnya nih udah keluar akte lahir ya. Dulu anak saya 3 tahun yang lalu belum. Begitu lahir, baru dikasih SKL, surat keterangan lahir, bukan surat keterangan lulus. Surat keterangan lahir nanti dari SKL saya urus lagi,
Kemana? Ke kelurahan. Habis ke kelurahan saya ngurus kemana lagi? Ke kecamatan. Habis kecamatan saya kemana lagi? Ke Dukcapil gitu ya. Jadi repot teman-teman ya. 3 kali saya datang, 1, 2, 3. Udah gitu ngurusnya berhari-hari. Kalau nggak salah sekarang begitu Anda nanti misalkan Anda punya anak, begitu melahirkan, begitu keluar anaknya udah dapat akte lahir. Nah, itu namanya zero stop service. Anda nggak perlu lagi itu ketemu pemerintah, kan layanan kayak gini nggak perlu ketemu pemerintah gitu ya. Waktu Anda ngurus surat-surat akte lahir pun Anda nggak bawa bayi Anda cuma bawa dokumennya gitu ya. Dan dengan dokumen ini harusnya bisa di-online kan gitu ya. Karena udah ketahuan lahir di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, kecuali dia lahirnya di dukun misalkan. Itu beda ceritanya. Tapi kalau lahirnya di rumah sakit dan rumah sakit juga udah melek IT gitu ya, peralatan-peralatan juga udah canggih, ya udah nggak usah lagi pakai proses yang terlalu lama gitu ya. Jadi begitu bayinya lahir, orang tuanya keluar dari rumah sakit, begitu sama anaknya, ya udah sekalian bawa akte lahirnya, udah clear. Perpajakan, angkutan pajak atau bank, melaporkan ke pemerintah. Ini sistem perpajakan, kayaknya sekarang udah zero stop service ya. Anda kalau beli beli mobil kan, pajak udah diurusin ya biasanya. Saya nggak tahu prosesnya di apa, di dealer-nya seperti apa. Tapi kalau Anda, bayar pajak, perpanjangan, ya sekarang masih one stop service ya teman-teman ya, dengan layanan apa, drive thru. Ada juga sekarang Samsat online, itu zero stop service, Samsat online. Cuma masalahnya kalau perpanjangan adalah Anda harus hadir gitu ya. Jadi, jelas ya beda ya teman-teman ya. Kalau one stop service dia ketemu sekali, kalau zero stop service dia nggak perlu ketemu sama sekali. Oke, kemudian membeli mobil nih tadi udah, kehilangan pekerjaan. Nah ini ya yang kita lagi banyak masalah nih, masalah pekerjaan gitu ya. Kemana nih Depnaker nih, gitu ya. Depnaker jangan ini aja, jangan ngerilis data, berapa banyak pengangguran aja, tapi dia solusinya apa gitu ya. Jadi kalau ada suatu negara gitu ya, begitu Anda dipecat dari pekerjaan Anda, di-PHK misalkan hari ini Anda di-PHK gitu ya, langsung di-update datanya sama perusahaan bahwa Anda di-PHK detik ini, hari ini juga. Besoknya tuh udah banyak SMS tuh masuk. SMS, email notification, mengenai apa? Peluang pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, itu tugasnya Kementerian Tenaga Kerja gitu. Menghubungkan antara bisnis dan juga citizen gitu ya. Jadi, begitu ada seorang yang kehilangan pekerjaan, bidangnya apa yang digeluti, keahlian dia apa gitu ya. Nanti begitu dia kehilangan pekerjaan langsung di-push. Di-push apa? Di-push lowongan pekerjaan atau di-push misalkan, peluang-peluang untuk membuka usaha misalkan. Akhirnya, ini akan ter-manage. Nah ini harusnya zero stop service gitu ya. Perusahaan kepegawaian otomatis mendaftarkan karyawan yang baru saja kehilangan pekerjaan. Jadi, otomatis gitu. Kalau sekarang kita kehilangan pekerjaan, bingung nyari-nyari kerjaan gitu ya, nggak ada lowongan di mana gitu. Sementara teman saya di tempat lain bingung cari karyawan. Nah, ini kan nggak match gitu antara sektor bisnis dan juga, citizens. Karena apa? Karena wasitnya nggak jelas gitu ya. Wasitnya dalam hal ini pemerintah. Pemerintahnya nggak bisa menghubungkan 2 sektor itu. Tapi kalau dia bisa menghubungkan 2 sektor itu, maka kebutuhan tenaga kerja terpenuhi, kemudian, kebutuhan pekerjaan juga terpenuhi, harusnya seperti itu. Oke, jadi ini zero stop service. Ini arah masa depan, ini apa, era lampau, ini masih silo-silo ya, masih terpisah-pisah gitu ya. Dari masing-masing departemen, masing-masing unit gitu ya, terpisah-pisah, kemudian dia beralih ke as-is-nya dia udah, merge, kita udah masuk ke merge gini, udah masuk beberapa udah masuk ke single access window ya, walaupun belum belum semuanya. Kemudian fiturnya ya ini, access anytime dan anywhere gitu. Jadi semua sudah terintegrasi gitu ya. Kita nggak perlu lagi misalkan, mengurus sesuatu yang melibatkan beberapa departemen, beberapa unit, ya udah khusus satu proses aja gitu ya.
kita cukup sekali ketemu aja misalkan gitu. Ini, ke depannya harusnya seperti itu. Kayak tadi ngurus akte lahir, ya udah, tadinya harus saya bawa, surat keterangan lahir dari rumah sakit, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan, ke Dukcapil gitu ya. Harusnya ini bisa di-merge, di-blended. Jadi satu gitu ya, begitu kita keluar udah tinggal tinggal dapat. Atau mungkin nanti ada payment system atau payment gateway-nya yang udah terintegrasi juga, jadi akan lebih mudah lagi gitu. Kalau misalkan di situ ada potensi penerima negara misalkan, atau ada potensi pajaknya. Stakeholders-nya siapa aja? Stakeholders-nya ada citizens atau masyarakat, ada bisnis, tadi saya bilang, pegawai pemerintah, itu G2E, government to employee, kemudian ada lembaga, departemen, kementerian pemerintah, ya, perserikatan, pemimpin masyarakat, gitu ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, gitu ya. Di Indonesia ada organisasi nirlaba, politikus, investor, kita, mahasiswa, student, gitu ya, atau dosen dan sebagainya. Ini kita stakeholders ya dari sistem pemerintahan elektronik. Model-model e-government dari ini ada G2C, government to citizens, gitu. Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Kalau C2G itu memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi ada dua arah ya, gitu. Kemudian pemerintah ke bisnis G2B, ini transaksi dari pemerintah ke bisnis. Kemudian ada B2G mengarah pada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk dibantu pemerintah menjadi lebih efisien. Oke. Ada juga G2E, government to employee, ada government to government. Kalau government to employee, jadi pemerintah ke siapa? Ke PNS-nya ya, pegawai negeri sipil. Kemudian G2G bisa antara departemen nih di masing-masing pemerintah, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau dari sama-sama sesama pemerintah daerah sama Pemda. Ada juga government to nirlaba. Nirlaba ini LSM gitu ya. Ini juga punya peranan gitu ya. Jangan LSM ini kebanyakan di Indonesia didanai sama pihak ketiga gitu ya. Jadi lebih pro ke pihak ketiga, ini jadi masalah. Walaupun banyak LSM-LSM juga yang memang pure ya dia berjuangnya. Kemudian ada juga nirlaba ke pemerintah. Jadi pertukaran informasi antara organisasi nirlaba ke pemerintah. Ini penggambarannya ya. Nah ini semua stakeholders di sini harus saling kerjasama karena ini ada keterkaitan ya di masing-masing sektor gitu ya. Dari sisi pemerintah pusat, nirlaba, pemerintah daerah gitu, masyarakat, bisnis ini saling membutuhkan. Ya ini bidang-bidang prioritas sistem pemerintahan elektronik di negara berkembang, gitu ya. Ini kayak gini, ada di Meksiko nih, di Mexico National System Deployment namanya. Ini ada e-learning-nya, ada e-health, gitu ya, ada e-economy, ada e-government-nya, ada sistem pemerintahan elektroniknya, kemudian aksesnya gimana konektivitasnya nih, kontennya seperti apa, sistemnya kayak gimana ya, ini yang harus diperjelas. Ini bidang-bidang prioritas e-government, case study-nya di Fiji, ada Kepulauan Solomon untuk prioritas pembangunan e-government. Jadi Menteri Keuangannya Fiji itu di tahun 2005 ini berencana membantu mengembangkan fungsionalitas pemerintah untuk dapat memberikan hasil kebijakan yang lebih baik, layanan yang lebih baik. Jadi tujuannya ya menghasilkan pelayanan yang lebih baik buat stakeholders-nya ya, dia bisnis, kemudian citizens atau nirlaba gitu, atau malah ke employee-nya, ke PNS-nya ya. Ini bidang-bidang prioritas di negara berkembang. Proyek e-government akan membuat bisnis pemerintah secara online. Komunitas juga mengakses layanan pemerintah yang tersedia secara online. Sekarang sudah tersedia ya teman-teman ya. Kalau misalkan Anda punya perusahaan misalkan,
Anda nyari kerjaan di sektor pemerintah gitu ya, itu dia di pemerintah ada LPSE namanya. Nanti di sana banyak proyek-proyek yang akan ditempuh sama pemerintah, yang akan diambil, akan dijalankan oleh pemerintah, itu dilempar ke sektor swasta gitu ya. Siapa yang mau ngerjain nih? Misalkan pengecatan gedung, di Sarina gitu ya, itu ditender gitu ya. Ada projeknya, nanti Anda tinggal apply aja sesuai dengan siapa yang baru masuk? Tolong di-mute dulu. Seleranya. Udah berapa tahun? Oh, Boleh. siapa nih? 2 tahun? Saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun aja. Halo Christian, Mas. remote dulu. Saya nggak bisa lagi, bukan co-host. Oke, saya lanjut ya. Kemudian bisnis akan mengakses layanan pemerintah langsung, ya G2B tadi saya bilang ya. Udah ada LPSE-nya, Anda tinggal mengakses LPSE. Untuk apa? Untuk nyari proyek-proyek dari pemerintah ya. Pengadaan laptop kah? Misalkan di Kementerian A lagi butuh laptop, spesifikasinya apa, RAM-nya berapa, misalkan kecepatannya, speed-nya berapa, misalkan ROM-nya berapa. Nanti itu di tender, dia butuh berapa laptop, misalkan 100 laptop. Nanti ada requirement-nya. Anda tinggal lihat, kalau misalkan requirement cocok dengan Anda tinggal apply. Apply sebagai apa? Sebagai vendor, penyedia layanan tersebut gitu ya. Kemudian roadmap e-government, perencanaan strategis, tahapan implementasi, dan aspek manajemen dan tata kelola terkait. Ada blueprint-nya gitu ya, yang memuat visi dan misi, goal, objektif gitu. Kemudian proyek e-government akan terdiri dari 5 komponen. Ada blueprint atau cetak birunya, ada aplikasi sistem pemerintahan elektronik, pusat data dan pemerintah, pusat data pemerintah, infrastruktur info komunikasi pemerintah, dan pelatihan dan pengembangan kompetensi TIK. Gitu ya. Infrastruktur kita udah bangun Palaparing gitu ya. Dulu tanda tanganin sama Presiden SBY itu untuk bangun Palaparing. Terakhir kayaknya udah koneksi tuh dari Sabang sampai Merauke. Harusnya nanti tinggal pemerataan jaringannya aja di masing-masing daerah. Backbone-nya udah ada, udah ready gitu ya. Kemudian aplikasi government terdiri dari fungsi-fungsi teknis dari keseluruhan arsitektur, di mana di atasnya dibangun 8 aplikasi e-government. Ada apa? Ada e-learning. Gitu. Harusnya ya ini e-learning nih di era pandemik saat ini e-learning adalah solusinya ya. Kemudian ada sistem e-scholarships, kemudian ada sistem administrasi penjara, basis data kriminalitas, sistem kesejahteraan sosial, manajemen dokumen, kemudian sistem untuk bea cukai, dan sistem sumber daya manusia. Ini kasus contoh yang baik bagaimana membangun konektivitas bahkan jika Anda di pulau terkecil. Yang dapat dipelajari dari TIK PFNet di Kepulauan Solomon. Jadi skenarionya di sebuah desa tersebut nggak punya listrik dan koneksi telepon. Jadi gimana? Oh, kalau di Indonesia dulu untuk mengatasi ini tuh ada ini ya, ada mobil plik implik namanya, plik implik mungkin Anda belum pernah tahu ya. Nah, nih teman-teman nih. Cuma nggak dijalankan nih teman-teman. Nggak berjalan maksimal. Anda lihat ya gambar ya. Ini mobil plik-implik. Kenapa? Karena ada beberapa daerah di Indonesia. Ini dulu di tahun 2008 kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ingat.
ini waktu penetrasi internet di Indonesia masih sedikit, masih 30 jutaan ya, teman-teman ya. Bahkan mungkin lebih kecil lagi dari 30 juta. Kominfo saat itu bikin mobil Take Impact. Mobil ini disebar ke seluruh Indonesia. Disebar ke seluruh Indonesia, seluruh kecamatan, kelurahan disebar gitu ya. Di dalam mobil ini ada antena Vsat-nya, ada genset-nya di belakangnya, kemudian ada jaringan Wi-Fi-nya gitu ya. Nanti mobil ini cukup standby nih di setiap kelurahan ya, di setiap kantor kepala desa misalkan, atau di setiap pusat-pusat pusat-pusat berkumpulnya orang ya. Jadi ini mengatasi gap teknologi antara pusat dan daerah. Jadi daerah-daerah yang memang akses listriknya susah, kemudian nggak ada koneksi internet, maka dengan ini solusinya terpecahkan ya. Jadi orang-orang yang nggak punya akses internet, dia cukup datang nih ke lokasi-lokasi ini, kemudian bawa device-nya dia untuk untuk mengakses internet. Gitu. Bahkan di sini saya nggak tahu apakah disediain device juga ya, laptop kayak gini. Harusnya disediain. Kayak anak kecil ini nggak mungkin bawa sendiri dia. Jadi cukup datang aja dia ngakses informasi. Kenapa? Karena gap teknologi itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gitu ya. Karena banyak informasi yang ada di internet. Boleh jadi banyak peluang-peluang juga yang ada di internet. Atau banyak opportunity jadi bisnis yang ada di internet gitu ya. Misalkan di sini nih banyak pohon kelapa misalkan ya. Dengan dia sering browsing gitu, maka akan muncul ide-ide kreatif baru nih untuk mengolah barang-barang dari berbahan kelapa gitu ya, yang bisa dijual keluar gitu ya, keluar daerahnya dia atau bisa diekspor keluar gitu. Jadi peluangnya apa nih yang lagi berkembang di eksternal gitu ya. Nah itu jadi opportunity. Nah ini dulu pernah jalan ini, cuma ganti pemerintahan ya nggak jalan, kasihan ini mobilnya nih. Sayang banget ya teman-teman ya. Ini mobilnya lumayan mahal. Ini mangkrak jadinya nih. Bahkan nih kalau misalkan disebar ke seluruh daerah, ini akan memberikan solusi ya buat daerah-daerah yang nggak terhubung internet. Ini implik ditemukan terbengkalai, dijual online. Oke, lanjut lagi ya. Jam berapa? Segala. Itu di Indonesia. Ini ada tinggal baca sendiri nih case study-nya di Kepulauan Solomon gitu ya. Tapi yang tadi saya kasih contoh klik-implik case study yang real yang ada di Indonesia gitu ya. Dan dengan itu teman-teman ya, penetrasi internet itu jadi semakin gencar nih entry point-nya kayaknya ini entry point-nya dengan karena setelah penerapan klik-implik itu pertumbuhan internet di Indonesia itu sangat signifikan ya. Gitu. Kemudian ini ada case study di kasus di Bangladesh. Prioritas pengembangan e-government adalah membangun konektivitas terlebih dahulu. Jadi prioritasnya bangun konektivitas gitu ya. Kalau dia sih kecil daerahnya. Kalau Indonesia gede banget gitu ya. Kemudian salah satu prioritas membangun e-government adalah membangun digital community center atau DCC, digital community center. Nah, dia bikin CIC nih di Grameenphone nih. Anda tahu Grameenphone nggak? Grameenphone itu dikembangkan sama Muhammad Yunus, kalau nggak salah. Grameenphone. Nah, kelihatan ya. Grameen Foundation. Nah, ini organisasi nirlaba ya. Nah, ini organisasi nirlaba ya, teman-teman ya. Grameen Foundation. Jadi di Bangladesh ya, ini masyarakatnya nih petani, nelayan gitu ya, dikasih handphone gratis satu-satu. Kasih handphone gratis. Tujuannya apa? Tujuannya awalnya untuk membiasakan masyarakatnya menggunakan teknologi ya.
Jadi dikasih gratis sama sama si namanya Muhammad Yunus di sana orang namanya. Kemudian dikasih gratis, udah dikasih gratis, berikutnya apa yang dikenalkan sama Muhammad Yunus? Mereka dibangun sebuah koperasi, teman-teman. Jadi semua membernya yang tadi dapat handphone gratis bisa menjadi anggota koperasi dengan menyetorkan nabung dengan jumlah tertentu ya. Jadi semua nabung gitu di Grameen Foundation ini dia nabung, kemudian setelah dia nabung pembiayaan nelayan, kemudian petani yang tadinya misalkan si nelayan itu sebelum melaut dia minjem ke rentenir, ya. Dia minjem ke rentenir buat melaut, misalkan dia minjem 1 juta, baliknya 5 juta, dia harus balikin 5 juta gitu. Jadi hasil tangkapannya dia misalkan dia hasil melaut dapat 7 juta gitu ya, 5 jutanya balik ke rentenir. Dia cuma dapat 2 juta. Dan itu sangat sangat menyengsarakan si nelayan tersebut ya. Sama juga petani juga sama gitu ya. Dia minjem ke rentenir tapi bunganya terlalu tinggi. Tapi dengan adanya koperasi ini dan memang dimiliki sama petani dan nelayan gitu ya. Begitu dia mau melaut kemudian dia minjem uang buat buat bahan bakar gitu ya, buat perbekalan dia selama melaut gitu ya. Begitu dia balik dari melaut, dia cukup bayar bayar pinjamannya aja. Mungkin ada sedikit eee bagi hasil ya, tapi nggak sebesar dia bayar ke rentenir. Nah, dengan itu kesejahteraan masyarakatnya itu jadi terbantu. Itu Grameen Foundation. Itu yang cikal bakal yang mengilhami cikal bakal pinjaman online saat ini, teman-teman. Cuma pinjaman online jadi rentenir yang berubah jadi pinjaman online gitu ya, yang berubah. Kalau ini real koperasi. Dengan adanya itu, maka status sosial dari petani, dari nelayan itu jadi terangkat, teman-teman. Kesejahteraan mereka makin makin tinggi. Nah, dengan itu dan terbukti survive, makanya si Muhammad Yunus ini dapat award dan dapat penghargaan. Akhirnya berkembang ya. Jadi kemudian dia ya ini udah mulai ada komputernya, printer, scanner dan segala macam. Ini Grameen Foundation salah satu contoh keberhasilan ya penerapan TIK untuk solusi-solusi di sisi masyarakat. Gitu. Nanti Anda juga sebagai orang IT itu harus punya solusi gitu ya. Anda aslinya mana misalkan begitu lulus ya udah balik aja ke daerah asal Anda gitu. Cari peluang-peluang bisnis di sana. Kalau misalkan di Jakarta sulit ya. Jadi cari kolam-kolam yang kecil. Jadi Anda lihat peluangnya apa nih di sana nih. Nah, itu akan Anda eh, monetisasi gitu ya. Karena banyak tuh model-model rentenir bukan hanya di daerah aja tuh, tapi di pasar-pasar juga banyak. Orang yang jualan sayur misalkan dia ke rumah-rumah Anda tuh, pedagang-pedagang sayurnya, apakah dia punya modal? Enggak juga, enggak semuanya ya. Ada orang yang memang sebelum dia jualan, begitu dia pagi-pagi dia ngambil dulu sayurnya. Tapi begitu dia balik, dia harus bayar ini, bayar bayar hutangnya dia gitu ya. Dan kebanyakan yang main di pasar-pasar itu adalah rentenir-rentenir ya. Jadi minjemnya 2 juta, balikinnya 4 juta. Padahal minjemnya pagi, balikinnya siang gitu ya. Jadi keuntungan sebagian besar keuntungannya larinya ke rentenir itu. Nah, solusi Anda untuk orang IT apa gitu? Apakah Anda bikin buat hal serupa seperti Grameen Foundation gitu, atau yang lain yang bisa memudahkan orang tersebut? Dan ini mulai diadopsi sama startup-startup. Ada yang pembiayaan petani, ada yang pembiayaan nelayan gitu ya. Misalkan kayak ada satu startup, nih ada lahan nih berapa hektar gitu, mau ditanamin pohon jati gitu ya, return-nya kira-kira investasinya panjangnya sekitar 15 tahun. Yang didapat kira-kira seberapa besar. Nah, itu ada yang model kayak gitu. Jadi mempertemukan yang punya modal dengan para petaninya, tapi dengan win-win solution ya. Si petaninya nggak tercekek dengan pinjamannya, kemudian yang minjemin juga nggak
nggak takut duitnya hilang gitu. Tapi sekali lagi potensi resiko bisnis juga pasti ada gitu. Namanya orang bertani, namanya nelayan pasti nggak selalu menghasilkan sesuatu. Nah itu ada potensi-potensi loss-nya. Ini ada juga Rural ICT Center nih di Bangladesh, konsorsium multi donor yang bergerak di Bangladesh. Jadi ada infrastrukturnya macam-macam. Kemudian ada RTC juga. Ini Anda bisa baca sendiri. Ini ada Internet Learning Center nih, yang belum kita buat aplikasi serupa ya, kayak misalkan Ruang Guru, tapi free, harusnya gitu ya. Pemerintah tuh ngasih seperti itu, free, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Jadi kalau Ruang Guru misalkan buat masyarakat middle up, misalkan, nah aplikasi gratisan itu bisa diakses oleh semuanya gitu ya. Ini nggak usah dikerjain latihan kelompok. Udah. Sip. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Tugasnya sudah saya upload. Kemudian pertanyaan untuk perkuliahan hari ini ya. Nah ini aja pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan one stop service dan zero stop service? Coba nanti Anda berikan contohnya. Nanti Anda posting ya di komen YouTube sebagai pengganti absensi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa kerjaan tugas, kerjain kuis ya. Kalau Anda nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain kuis sama sekali, jangan harap lulus nanti di akhir kuliah saya. Kemudian untuk absensinya tadi saya udah kasih pertanyaan, cukup jawab di kolom komentar YouTube nanti di videonya ya. Buat yang udah dengerin ini langsung jawab aja. Tapi kalau yang belum dengerin, silakan Anda nyimak dari awal perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.